Creepypasta, peninggalan dari masa lalu dalam sejarah internet, sumber dari banyak cerita horor yang beredar di internet. Seperti cerita karakter horor terkenal yaitu Slenderman. Sesosok makhluk tinggi dengan wajah yang datar dan tanpa ekspresi. Tapi, lambat laun, waktu mulai mengikis kepopuleran Slenderman dan ada salah satu sosok yang menolak untuk dilupakan. Dia adalah Jeff the Killer, salah satu karakter creepypasta yang cukup populer pada masanya. Namun di masa kini, ini hanya terlihat seperti riasan Joker dan tidak tampak menakutkan. Tapi it's okay, karena karakter ini tidak dibuat untuk zaman kita. Sekarang, kisah Jeff the Killer tentu saja sudah melampaui masanya. Tapi tetap saja, kisah ini menjadi landasan sejarah cerita horor di internet. Pada awal tahun 2010, foto Jeff menyebar luas di internet dan banyak yang tidak menyadari bahwa gambar tersebut secara kebetulan terjebak dalam kontroversi dan misteri abadi. Dan semuanya didasarkan pada satu pertanyaan sederhana. Siapa yang mengambil foto ini? Dari catatan sejarah internet, Jeff the Killer dibuat oleh penulis creepypasta dengan username Gamepool 2000 dan tanggal penerbitannya adalah 21 November 2011. Namun, secara tiba-tiba, pengguna internet lain muncul dengan username Sesur mengklaim bahwa pada kenyataannya dialah yang menciptakan karakter Jeff the Killer. Klaim yang sangat berani. Pada tahun 2008, sebuah channel YouTube bernama Killer Jeff yang diklaim milik Sesur mengunggah sebuah video tentang gambar itu yang berisikan video slideshow dan beberapa penjelasan tentang karakter Jeff the Killer. Oke Sesur, kamu sangat kreatif. Tapi, dari mana gambar ini berasal? Desember 2015, sebuah YouTube channel bernama Scare Theater menghubungi Sesur dan mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana asal-usul gambar Jeff the Killer. Sesur mengatakan bahwa gambar itu dibuat menggunakan topeng lateks putih dan mata plastik dengan bahan karet. Setelah dibuat, 2 atau 3 foto diambil dan sisanya adalah bagian dari sejarah. Well, dengan begitu saja, misteri terpecahkan. Sesur berhasil membuat jutaan orang ketakutan pada masanya dengan hanya menggunakan topeng lateks putih dan mata plastik. Kerja bagus. Tak lama setelah interview Sesur, sebuah channel YouTube bernama Dark Knight ditemukan yang mengunggah video pada Agustus 2007 dengan judul berbahasa Jepang yang artinya NNN Special Broadcast. Konon, ini didasarkan pada urban legend Jepang seputar daftar nama yang ditayangkan pada pukul 3 pagi, di mana tidak banyak orang yang menonton. Daftar tersebut dikatakan disertai gambar-gambar mengerikan dengan suara-suara aneh di bagian akhir. Dari sinilah semuanya menyadari bahwa Sesur hanyalah pembual belaka. Dia berbohong ketika semua orang menelan kata-katanya begitu saja. Lalu, dari mana gambar ini berasal? Atau seperti apa versi aslinya? Apakah ini sosok makhluk supranatural? Atau pada tahun 2018, para investigator menemukan situs spia.cc, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Ini adalah situs diskusi online di Jepang,
Namun, kembali ke tahun 2005, tersembunyi sebuah postingan yang tidak jelas, dan lagi-lagi kita melihat Jeb. Ini diunggah pada 16 November 2005 oleh username Omega Bolt dengan deskripsi tertawa. Selain itu, penemuan ini membuahkan hasil yang memberitahu kita bahwa foto ini hanyalah editan. Setelah dianalisis dengan software data analisis, foto ini bernama asli Pretty Face yang dibuat dari Photoshop. Menariknya, hanya beberapa minggu kemudian, mereka menemukannya lagi. Untuk pertama kalinya, versi asli dari Jeb the Killer ditemukan, yang bernama White Powder 2, yang diunggah oleh user bernama Mr. Mulholland dan mampu menampilkan detail kecil yang sebelumnya diedit dengan Photoshop. Dan kini senyumnya tidak lagi terdistorsi. Mr. Mulholland sebenarnya dilacak dan dihubungi melalui Twitter. Di sana, dia menyatakan bahwa dia melihat gambar itu sebelum diedit dan percaya pada ingatannya bahwa itu berasal dari sebuah video game seorang wanita Asia di dalam rumahnya. Konon, wajahnya sangat pucat dengan sedikit diedit lalu diedarkan ke formulir pesan Jepang sebagai gambar kejutan di pertengahan tahun 2000-an. Dia menyatakan bahwa tidak memiliki gambar aslinya lagi dan percaya gambar aslinya tidak ada lagi di internet. Namun, ada satu lagi yang sampai hari ini dianggap sebagai penampakan tertua dari Jeb the Killer. Di beranda situs web bernama fileman.ni.jp, tersembunyi di balik banyaknya gambar anak anjing dan waifu, adalah versi pertama yang diambil pada 24 Juli 2005, dan ketika diklik, file tidak menampilkan apa-apa dan disertai deskripsi seorang selebriti sebelum operasi plastik. Selebihnya, tidak ada konteks lebih lanjut. Ini merupakan salah satu misteri tertua dalam sejarah internet, dan jika boleh jujur, mungkin tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Versi Jeb lain ditemukan, namun lebih banyak pengeditan dari versi pertama. Dan sampai saat ini, hampir setiap hari, orang-orang membuat foto Jeb dengan versi diri mereka sendiri dan mengklaim itu adalah foto aslinya. So, Jeb dan versi terakhir yang sekarang kita lihat itu hanyalah petunjuk kecil dari hal membingungkan yang didasarkan pada satu pertanyaan sederhana. Pastinya ada seseorang yang pernah mengambil foto ini, namun sampai sekarang tak pernah mengungkapkannya. Mungkin adanya kendala bahasa, atau mungkin orangnya sudah meninggal, atau mungkin dia tinggal di balik batu dan tidak menyadari foto yang diambil pada tahun 2005 itu menjadi salah satu pemburuan terbesar dalam sejarah internet.